Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali belajar fikih dengan membaca kitab Umdatul Fiqhi karya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masuk di Kitabus Shiyam, pembahasan tentang puasa. Setelah pertemuan sebelumnya, kita tamat dari pembahasan zakat. Kata Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, Kitabus Shiyam. Kitab itu tulisan tentang puasa. Ini termasuk pembahasan yang bisa dikatakan fardu ain, wajib ain untuk setiap muslim dan muslimah pelajari. Kenapa? Karena ini adalah merupakan rukun Islam. Salah satu rukun Islam adalah berpuasa di bulan Ramadan. Maka kita harus tahu apa itu puasa, apa hukum terkait dengannya, berupa hal-hal yang membuat puasa kita dianggap sah, dan apa saja yang membuat puasa kita tidak sah. Demikian pula siapa yang wajib berpuasa dari muslim dan muslimah, serta siapa yang tidak wajib berpuasa. Mulai di malam hari ini tentang masalah ini, mulai dari puasa wajib sampai nanti puasa sunnah. Sampai nanti pada pembahasan puasa sunnah. Puasa secara bahasa, di dalam bahasa Arab dikatakan as-siyam, atau kadang juga dikatakan as-saum. Dua bahasanya, siyam atau saum, bermakna al-imsak, menahan. Adapun menurut pengertian secara syariat, maka masing-masing ulama mazhab memiliki pengertian tentang puasa. Mazhab Hanafiyah, itu pengikut Imam Abu Hanifah. Menurut mazhab Hanafiyah ini, puasa menahan dari hal-hal khusus seperti makan, minum, berhubungan badan, dengan syarat-syarat khusus. Ini bisa dikatakan pengertian paling pendek tentang puasa. Menahan dari perkara khusus. Menahan diri dari perkara khusus. Dari makan, minum, jima, dengan syarat khusus. Itu kalau bisa kita katakan menahan dari perkara khusus dengan syarat khusus. Ini pengertian pendek dan tentunya ada kekurangan. Nanti kita akan lihat pengertian ulama madhab yang lain. Kalau orang Malikiyah, pengikut Imam Malik, mereka mengartikan puasa itu adalah al-imsak an syahwatai al-batn wal faraj. Puasa itu menahan dari dua syahwat. Fi jami'i ajza'in nahar biniyati qoblal fajar. Menahannya itu karena taat kepada Rabb, taat kepada Allah pada seluruh siang dengan niat sebelum fajar. Jadi ada tambahan, ditahan dari syahwat tadi itu, makan, minum, dan kelamin, itu intinya seluruh siang. Itu dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat sebelum fajar. Dia tambahkan waktunya. Terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat. Ini dalam madhab Malikiyah. Kalau dalam madhab Hanabilah, pengikut Imam Ahmad, mereka mengartikan puasa imsakun maksusun an asya'a maksusah di waktin maksus. Menahan
yang khusus dari perkara khusus di waktu khusus. Menahan dari hal-hal yang khusus di waktu khusus. Di waktu khusus. Itu waktu nanti akan diterangkan. Ini juga pengertian dari Hanabila. Yang paling lengkap pengertian dari madhab Syafi'iyah. Yang banyak kita pegang di negeri kita ini. Dan ini memang pengertian yang paling bagus untuk puasa. Yang masuk dalam pengertian tadi semuanya. Hanafiyah, Malikiyah, Hanabila masuk dalam pengertian Syafi'iyah. Yang mana kata mereka asyam, puasa itu adalah imsakun maksus, an syai'in maksus, fi zamanin maksus, min syaksin maksus. Ini paling sempurna. Menahan yang khusus dari perkara khusus di waktu khusus dan orang-orang khusus. Ini paling sempurna. Menahan dengan ketentuan khusus. Karena tidak semua ditahan ketika berpuasa. Dari perkara khusus. Karena tidak semua ditahan dari puasa. Tapi perkara khusus. Di waktu khusus. Karena tidak harus kita tahan di setiap seluruh waktu. Tapi waktu khusus. Di orang khusus. Karena tidak semua orang wajib berpuasa. Ada orang khusus. Ini kalau diuraikan tentunya sangat panjang. Dari pengertian orang-orang Syafi'iyah ini. Iya, menahan dari perkara khusus mencakup tadi yang disebutkan oleh Hanafiyah dan Malikiyah. Menahan dari syahwat perut dan syahwat kemaluan. Sudah masuk dari perkara khusus. Di waktu khusus mencakup yang dikatakan juga oleh orang Malikiyah dan juga oleh orang Hanabila. Waktu khusus dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Di orang khusus, ini yang kurang dari madhab yang lain tadi. Tidak ada orang khusus. Tidak ada orang khusus. Iya, kemudian tinggal ditambahkan satu poin yang disebutkan di madhab Malikiyah tadi, niat. Niatnya adalah ta'atu al-maula. Kita berpuasa dalam rangka taat kepada Allah. Tinggal itu. Niat puasa, menahan dari perkara khusus, waktu khusus, orang khusus. Orang khusus. Ini pengertian puasa di berbagai madhab fikih. Ada yang kurang, ada yang ya sudah disempurnakan. Ini pengertiannya. Dan puasa ini dia kewajiban, rukun Islam, tapi dia punya banyak keutamaan. Ini sangat sering disebutkan. Tidaklah masuk Ramadan kecuali ada penyebutan keutamaan berpuasa. Kita sebutkan 3 dalil saja tentang keutamaan amalan ini. Dalil pertama, ada hadits riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah. Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala dari Allah, diampuni apa yang telah lewat dari dosanya. Taman besar. Artinya dosa setahun terhapus dengan puasa di bulan Ramadan. Bahkan bukan hanya setahun. Sebelum itu semuanya. Karena tidak disebut setahun. Cuma langsung dikatakan diampuni apa yang telah lewat dari dosa-dosanya. Di hadits lain kata Nabi SAW, Ramadan ila Ramadan. Ramadan yang satu ke Ramadan berikut. Maka itu penghapus antaranya. Itu adalah penghapus di antaranya. Ini keutamaan. Kemudian hadits kedua riwayat Bukhari Muslim.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna fil jannati baban. Ini hadits paling terkenal tentunya. Bersamaan dengan sahih. Sungguh dalam surga itu ada sebuah pintu. Yuqalu lahu ar-royan. Dikatakan namanya pintu ar-royan. Yadkhulu minhu shaimun yaumal qiyamah. Orang-orang yang berpuasa akan masuk lewat pintu itu pada hari kiamat. Ini kebanggaan. Karena kita di dunia ini kalau dipanggil di pintu khusus, tentunya kita berbangga dengan. Inilah kebanggaan kaum muslimin nanti pada hari kiamat. Secara khusus orang-orang yang berpuasa. Mereka akan dipanggil lewat pintu khusus. Pintu ar-royan. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Kata Nabi. Tidak akan masuk lewat pintu itu selain mereka. Tidak ada orang lain. Hanya yang berpuasa. Ini menunjukkan dipastikan masuk surga itu. Orang yang berpuasa. Karena dipanggil pintu khusus. Yuqalu, bahkan Nabi dikatakan. Aina shaimun. Dipanggil keras. Mana orang-orang berpuasa? Ini kebanggaan berikutnya. Masuk di pintu khusus tapi dipanggil. Di depan, di hadapan seluruh makhluk. Mana orang-orang yang berpuasa? Mereka datanglah ke pintu itu. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, kata Nabi. Tidak ada seorang pun yang masuk selain mereka lagi. Nabi ulang 2 kali. Fa idza dakhalu ughliq. Falam yadkhul minhu ahad. Kalau mereka semua sudah masuk, pintu itu ditutup. Sehingga tidak ada seorang pun lagi yang masuk lewat pintu itu. Keutamaan besar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi orang berpuasa. Ini hadits kedua, ketiga. Dan ini kita cukupkan tentunya untuk keutamaan puasa. Masih banyak lagi keutamaan lain. Ada hadits riwayat Bukhari Muslim juga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Qala Allah berfirman. Ini disebut dengan hadits qudsi. Allah yang langsung katakan. Cuman bedanya dengan Quran. Quran itu boleh dibaca di sholat. Setiap satu huruf kita dapat 10 kebaikan. Kalau hadits qudsi tidak. Tidak boleh dibaca di sholat. Tidak semua setiap satu huruf yang kita baca dapat pahala. Tidak. Pahalanya di amalan. Saat kita mengamalkan hadits itu. Kalau Allah berfirman. Kullu amali bini Adam lahu. Setiap amalan yang dilakukan oleh anak Adam untuknya. Artinya langsung dibalas di dunia sebelum akhirat. Langsung. Iya. Ini keutamaan orang beriman beramal. Dikasih di dunia dan disimpan juga di akhirat. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li. Sungguh itu hanya untuk. Di riwayat yang lain dikatakan yad'u ta'amahu wa syahwatahu min ajli. Dia tinggalkan makannya. Dia tinggalkan syahwatnya karena aku. Maka Allah katakan fa innahu li. Itu untukku. Wa ana ajzi, dan saya akan membalasnya langsung. Ini keutamaan puasa yang ketiga, dan masih ada lagi keutamaan lain. Mungkin kita akan menyebutkan nanti di sela-sela pembahasan yang akan datang. Ini di antara keutamaannya. Dan puasa di bulan Ramadan tidak ada silang pendapat. Sebagaimana nanti akan dikatakan oleh penulis, tidak ada silang pendapat di antara kaum muslimin bahwa dia adalah fardu ain. Wajib ain terhadap kita semua. Bahkan puasa di bulan Ramadan dalam pembahasan fikih dimasukkan dalam perkara yang ma'lum minad din bid-darurah. Dimaklumi dalam agama kita ini secara darurat. Tidak ada orang yang tidak tahu puasa itu wajib baginya. Iya, tidak ada orang yang tidak tahu. Oleh karena itu, siapa yang mengingkari kewajibannya, sepakat juga seluruh ulama madhab kafir. Kalau ada orang mengingkari, tidak wajib bagi saya puasa, dia murtad. Keluar dari Islam.
Pemerintah boleh pertama dia minta bertobat dulu. Ini untuk pemerintah. Dia minta orang itu untuk bertobat. Kalau bertobat, alhamdulillah. Kalau tidak, dibunuh. Ia dibunuh karena murtad. Dibunuh karena murtad. Iya. Ini kewajiban yang disepakati. Karena dalil Quran sangat banyak. Hadits sangat banyak. Akan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Kita sering sekali mendengar ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat ya sangat sering kita dengar. Data Ramadan pasti disebut. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar supaya kalian bertakwa. Juga Allah berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Barang siapa di antara kalian menyaksikan bulan Ramadan, maka wajib dia berpuasa. Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kita, Bunyal Islam ala khamsi. Islam dibangun di atas 5 pondasi dasar. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ini pondasi pertama. Syahadat bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, mendirikan salat. Wa itaiz zakat, mengeluarkan zakat. Wal haji, dan berhaji. Wa saum Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Pertanyaan yang berikutnya, kapan diwajibkan? Kapan awal wajib ini puasa Ramadan? Sepakat kaum muslimin bahwa puasa di bulan Ramadan diwajibkan. Awal wajibnya adalah tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah. Yaitu di tahun ke-15. Nabi menjadi Nabi dan Rasul Allah. Setelah berhijrah dari Mekah ke Madinah. Itu belum berdakwah di Mekah 13 tahun. Setelah itu Allah izinkan untuk hijrah ke Madinah. Tahun pertama di Madinah belum ada kewajiban puasa. Di tahun kedua, tepatnya pada bulan Sya'ban, turunlah kewajiban tadi, ayat tadi. Kewajiban berpuasa. Nabi belum hanya berpuasa selama 9 tahun. Nabi kita hanya berpuasa Ramadan 9 tahun saja. Ya, 9 tahun saja. Setelah itu belum meninggal. Dari tahun kedua itu sampai masa kita sekarang ini dan sampai nanti hari kiamat, ini puasa tetap diwajibkan terhadap kaum muslimin. Ini tanggal ya kewajibannya. Dan kewajiban puasa tidak langsung wajib penuh. Tidak. Awalnya kewajibannya boleh memilih antara puasa dan beri makan. Awal kewajibannya. Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah turunkan ayat. Wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini ayat turun berikutnya. Bagi orang yang mampu untuk berpuasa, boleh beri makan. Boleh memberi fidyah kepada orang miskin. Tapi siapa yang berpuasa, berpuasa lebih baik. Jadi masih dikasih pilihan. Mau puasa, itu lebih baik. Tapi kalau mau beri makan, boleh. Itu awal. Setelah itu, Allah turunkan ayat yang berikutnya. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Siapa saja di antara kalian melihat bulan,
wajib puasa. Tidak ada lagi pilihan boleh kasih makan. Kecuali yang punya udzur. Yang nanti kita akan sebutkan. Orang sakit, musafir, orang tua, ibu hamil, ibu menyusui, itu nanti akan kita sebutkan. Jadi selain itu pada dasarnya, semua itu wajib berpuasa. Cuman diberi udzur dan diberi keringanan untuk tidak berpuasa. Karena udzurnya. Karena udzurnya. Jadi ini pada dasarnya setelah itu adalah setelah turun ayat tadi, faman syahida minkumus syahra falyasumhu, tidak ada lagi pilihan kecuali berpuasa. Kemudian diberikan udzur bagi orang-orang yang memiliki udzur ketika dia tidak mampu untuk berpuasa di bulan Ramadan yang akan datang nanti rinciannya. Adapun hikmahnya. Kadang-kadang kita bertanya apa hikmah diwajibkan kepada kita puasa di bulan Ramadan. Tentunya sudah menjadi kaidah umum dalam syariat kita. Tidak ada perintah kecuali pasti ada hikmahnya. Sebagaimana tidak ada larangan yang Allah dan Rasulnya larang kita kecuali pasti ada hikmahnya. Tidak ada satupun perintah tidak ada hikmah. Tidak ada satupun larangan yang tidak punya hikmah. Cuman diketahui oleh orang yang tahu dan tidak ditahu oleh orang yang bodoh, yang tidak belajar. Untuk puasa sendiri, dia memiliki banyak hikmah. Pertama, disebutkan di ayat kewajiban puasa. Supaya kita bertakwa. Itu jelas itu. Karena penjelasan hikmah itu cirinya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan lafaz la'alla. Kalau ada dalam Al-Quran penyebutan kata la'alla, itu menunjukkan sebab. Itu menunjukkan hikmah. Di puasa, ayatnya ditutup dengan kalimat la'allakum tattaqun. Agar supaya kalian bertakwa. Artinya inilah ilahnya. Inilah hikmahnya. Diwajibkan kepada kita berpuasa supaya kita bertakwa. Ini sebab pertama dan ini sebab pokok, sebab dasar. Iya. Hikmah kedua, ini adalah wasilah ila syukurin nikmah. Puasa itu ternyata jalan yang membuat kita itu lebih mensyukuri nikmat. Gimana modelnya itu? Dari sisi mana? Yaitu terkait dengan makan, minum, jima, berhubungan badan. Kalau kita setiap hari, sepanjang tahun, tidak pernah tidak makan, tidak pernah tidak minum, tidak pernah tidak berhubungan badan, itu kadang kita lupa itu adalah nikmat. Kadang kita lupa kalau itu adalah nikmat, ternyata itu bisa makan, bisa minum, bisa berjima. Itu nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Kita dengan berpuasa kita diingatkan. Kita mau makan, tidak bisa. Kita mau minum, tidak bisa. Kita mau berhubungan badan, tidak bisa. Tidak bisa. Karena Allah larang di waktu itu. Dengannya kita bisa merasakan bahwa nikmatnya hal itu. Ini adalah wasilah kepada kesyukuran. Dan dengan ini Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kepada kita kebaikan. Menginginkan kepada kita kebaikan. Lihat ayat terkait dengan puasa di bulan Ramadan. Ketika puasa itu berat rasanya bagi kita. Karena menahan minum, makan. Menahan mendatangi istri. Allah tutup. Di surah Al-Baqarah ayat 185 yang mana kewajiban puasa itu kan 183, 184 ditutup dengan 185. Kita tahu apa penutupnya? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ternyata puasa itu Allah inginkan kepada kita kemudahan,
bukan kesulitan. Bukan kesulitan. Walitukmilul iddah, karena itu sempurnakan bilangan. Ini perintah Allah. Jangan berpuasa awal. Mereka orang awam bilang hormati Ramadan. Jadi puasa hari pertama. Kedua lumayan, ketiga ya masih, keempat sudah. Iya. Mulai dapat cobaan. Mulai masuk di warung coto yang kelihatan hanya kaki. Iya. Ini masalah. Apalagi ditulis di belakangnya, hati-hati ada ujian. Maksudnya ujian orang makan coto. Ini masalah. Iya. Allah perintahkan. Walitukmilul iddah. Sempurnakan bilangannya. Jangan hanya awal. Sempurnakan bilangan. Sampai akhir. Walitukabbirullah. Kalau selesai, takbir. Itu malam takbir. Ketika kita diumumkan besok Lebaran, Idul Fitri, bertakbirlah. Agungkan Allah, besarkan Allah, karena kita berhasil melaksanakan kewajibannya. Alamahadakum, atas apa yang Allah berikan hidayah terhadap kita. Karena puasa di bulan Ramadan itu hidayah. Puasa di bulan Ramadan itu hidayah. Tidak ada yang mampu melakukannya kecuali orang dapat hidayah dari Allah. Tidak ada orang yang mampu berpuasa 30 penuh atau 29. Kecuali dia orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Terakhir di penutupnya ini yang kita mau. Wala'allakum tashkurun. Ini yang sama. Ternyata sebab hikmah dari puasa itu supaya kita bersyukur. Bayangkan ini penutup. Karena tetap puasa itu 3 ayat. Di surah Al-Baqarah. 183, 184, 185. Ditutup 185. La'allakum tashkurun. Ternyata puasa itu supaya kita bersyukur. Iya. Supaya kita bersyukur kepada Allah. Ini hikmah yang disebutkan oleh Allah. Hikmah yang ketiga dari puasa itu, dia supaya kita bisa melatih qahrut toba, bisa mengalahkan tabiat hawa nafsu. Jiwa kita ini selalu mengajak kita kepada keburukan. Bukan saya yang katakan itu, kita harus pahami bersama. Allah yang bilang begitu. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Semua kita rasakan itu. Jiwa kita ini selalu mengajak kita kepada kejahatan. Kepada syahwat, perut atau kelamin. Ya, bahkan kepada syubhat. Kepada syubhat. Iya, ini jiwa. Puasa. Disinilah kita latih mengalahkan tabiat buruk kita. Yang tadinya kegiatannya hanya makan, minum, jima, mirip dengan hewan ternak. Yang kegiatannya begitu, mengikuti syahwat. Bagaimana memenuhi perut, bagaimana memuaskan syahwat, hawa nafsu dari kelamin. Iya. Tapi dengan puasa, kita bisa mencoba untuk mengalahkan hawa nafsu kita dari itu. Syahwat perut dan syahwat kelamin. Iya, ini puasa. Ini diisyaratkan oleh Allah, oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Beliau pernah berkata pada anak muda, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wa man lam yastati fa alaihi bisawm. Fa innahu lahu wija. Ini poin terakhir ini. Kata Nabi, wahai sekalian pemuda. Apa yang kita pahami dari ucapan pemuda? Siapa mau jawab? Ini ucapan Nabi. Wahai sekalian anak muda. Yang umur berapa ini?
40 ke bawah. Baik. Jadi anak muda itu 40 ke bawah. Itu dari usia balik sampai 40. Jangan sampai kita bilang, saya tidak masuk di situ. Nah ini 40 ke bawah. Al-Imam Nawawi memasukkan 40 bisa sampai 45. Karena di situ 40 itu kan puncaknya. Kemudian 41, 42, 43, 44, 45 itu mulai penurunan. Tapi masih sisa kuat. Kekuatan anak mudanya masih. Iya. Ini yang dipanggil di sini orang yang usianya segitu. Mulai dari balik sampai 40 atau 43 atau 45. Yang disebutkan oleh ulama kita. Wahai sekalian anak muda. Jadi jangan pahami anak muda seperti di bahasa kita. Yang anak muda maksudnya yang belum menikah. Bukan, ini semua. Kata Nabi, wahai sekalian anak muda, siapa di antara kalian yang mampu menikah, menikahlah. Karena itu akan menundukkan pandangan, menjaga kelamin. Itu untuk menikah. Kalau kita menikah, maka kita lebih bisa menjaga pandangan. Iya. Karena pandangan itu liar, karena syahwat kita liar. Kapan syahwat kita terpenuhi, maka pandangan kita akan tunduk dengan sendiri. Iya, kecuali orang yang punya penyakit. Ada memang orang sudah terpenuhi syahwatnya, tapi karena penyakitnya suka intip, suka lihat, ya dia lihat juga. Iya. Tapi ini sebab menikahlah, kan itu menundukkan pandangan dan menjaga kelamin, kemaluan. Kata Nabi setelahnya, waman lam yastati, siapa yang tidak mampu menikah. Tidak mampu menikah. Iya. Fa'alaihi bisawm, wajib baginya berpuasa. Fa'innahu lahu wija, sungguh dia itu akan menjadi wija, pengekang syahwatnya itu. Ini fungsi daripada puasa, hikmah puasa yang ketiga. Mungkin ini sebagai pendahuluan yang ingin saya sampaikan. Setelah itu nanti di pertemuan akan datang, baru kita masuk langsung di pembahasan hukum berpuasa. Ini hanya awal pendahuluan yang kita sampaikan di awal pertemuan tentang puasa. Wallahu a'lam. Kita masuk di tanya jawab. Ini ada pertanyaan pertama, mana yang lebih afdol Ustaz? Salat witir 3 rakaat sebelum tidur atau salat lail 2 rakaat sebelum tidur? Atau bisakah digabung 2 rakaat lail dan witir 2 rakaat plus 1 rakaat witir lagi setelah salam? Iya. Pertama, pelaksanaan sholat witir itu macam-macam pelaksanaan. Boleh 2 sampai 10, kemudian 1. Boleh 2 sampai 8, kemudian langsung 3. Boleh 2 sampai 6, kemudian langsung 5. Boleh 2 sampai 4, kemudian langsung 7. Boleh 2, baru langsung 9. Cuman khusus witir yang 9 rakaat sekaligus ini, disunahkan tasyahud awal di rakaat ke-8. Baru bangkit, tidak salam, bangkit. Itu cara pelaksanaan semuanya boleh. Dalam pelaksanaan witir. Jadi witir itu boleh 1. Boleh. Boleh 3. Boleh 5, boleh 7, boleh 9. Boleh 9. Iya, itu terkait dengan witir. Terkait dengan witir. Kemudian masalah sholat malam. Kalau sholat malam sudah dikatakan oleh Nabi dalam hadits Aisyah. Sholatul laili matna. Sholat malam itu 2. Sunnah 2. Boleh 4. Tidak ada masalah. Kalau kita mau lakukan 4, salam, 4, salam, kemudian 3, witir, boleh. Tidak ada masalah. Tapi lebih utama 2, baru witir. Kalau kita mau sholat malam. Kalau langsung witir, boleh tadi itu. Hanya 1, boleh. 3, langsung boleh. 5 langsung boleh.
7 langsung boleh, 9 langsung boleh. Itu witir. Kemudian witir sendiri, boleh sholat dengan niat witir, kita lakukan 2-1. Tidak ada masalah. Jadi kita niat dari awal sholat itu, niat sholat witir. Tapi kita lakukan 2-2-2 baru 1. Boleh. Atau 2-2 baru 3. Boleh. Itu semua di niat witir. Karena sholat witir itulah sholat malam. Cuman kalau kita tutup dengan ganjil, namanya witir. Namanya witir. Sholat tahajud, kalau kita tutup dengan ganjil, namanya witir juga. Cuman kenapa dinamakan juga tahajud? Karena dilaksanakan saat sudah bangun tidur. Ketika kita tidur dulu baru sholat, namanya tahajud. Kalau kita tutup dengan ganjil, namanya witir. Ini penamaan ini berdasarkan kaifiyah atau waktu pelaksanaan. Ya, kemudian keutamaannya yang utama, kita para ulama berselisih pendapat. Yang utama witir di akhir malam atau awal malam? Berselisih pendapat. Karena masing-masing punya dalil. Yang benarnya dikompromikan. Siapa yang yakin bisa bangun di akhir malam, utama di akhir. Tapi siapa yang tidak yakin bahwa dia bisa bangun di akhir malam, tidak yakin, maka utama di awal malam. Ini kompromi yang sangat bagus dalam masalah keutamaan sholat witir. Wallahualam. Ustaz, saya punya teman belajar hijrah dengan bercadar, tapi masih kelihatan alisnya. Dan teman saya itu ditegur dengan akhwat yang cadarnya sudah sempurna. Dengan mengatakan kalau teman saya itu tidak mencerminkan manhaj salaf dengan masih kelihatan alis. Yang saya pertanyakan, apakah boleh berkata seperti itu kepada orang yang masih belajar? Dan apakah perkataannya itu termasuk membanggakan diri dengan cadarnya yang sudah sempurna? Mohon penjelasan Ustaz. Pertama, alhamdulillah, ya, dalam syariat kita ini ada namanya dimaafkan seorang itu kalau masih kurang dalam tahap belajar. Dimaafkan. Kalau kita baca sejarah Nabi dalam menyampaikan syariat, ya. Karena sejarah Nabi dalam menyampaikan syariat kan pendek, jadi gampang kita baca. Iya, gampang kita tahu tahun berapa diturunkan itu syariat. Karena hanya 23 tahun. Hanya 23 tahun. Jadi gampang sekali kita baca bagaimana syariat ini turun dan bagaimana bentuknya. Para ulama menyebutkan contoh bagi kita kewajiban puasa tadi barusan. Awal pensyariatan, orang masih boleh memilih. Iya, antara puasa, beri makan. Setelah mereka sudah dilihat bahwa mampu melakukan itu, langsung diwajibkan. Kita bisa melihat sejarah pengharuman khamar. Kalau puasa tadi 2 tahap saja. Tahap pertama boleh puasa, boleh tidak, cuma dikatakan puasa lebih baik. Kita bisa melihat sejarah pengharuman khamar. Itu 3 tahap. Tahap pertama turun ayat bahwa khamar itu ada manfaatnya, tapi dosanya lebih banyak, kerusakannya lebih banyak daripada manfaatnya. Iya, dosanya lebih besar daripada manfaat. Itu belum haram, belum. Cuma dikatakan ada baiknya. Setelah itu orang mulai berpikir. Kita pilih ada manfaatnya, tapi dosa. Setelah itu turun tahap kedua. Habis ya. Saya tidak ada teman hari ini. Jadi, kita pegang depan ini, yang ini. Alhamdulillah. Mohon maaf. Kenaikan, habis waktu. Kita bunuh kayak itu. Iya, alhamdulillah. Ya, mungkin pekan depan ini kita jawab, insya Allah. Tadi saya tidak tahu waktunya.
Terlalu lama saya tadi berarti ya. Baik, kita cukupkan, mohon maaf. Insya Allah kita jawab pekan depan itu di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.